Oke, selamat datang di TPA Piyungan. Ini adalah tempat pembuangan akhir sampah, pengolahan sampah di wilayah Yogyakarta. Luasnya kira-kira 16 hektar. Kita punya masalah sampah di Yogyakarta secara umum. Kenapa? Karena ada proses urbanisasi. Produksi sampahnya tetap dulu dihitung 0,6 kg per hari per orang. Sekarang dengan gaya hidup, banyak sekali produksi makanan menghasilkan plastik, kemasan, dan sebagainya. GDP kita meningkat, maka produksi sampah mestinya dihitung menjadi 1 kg per orang per hari. Proporsi plastiknya cukup besar, antara 40–50%. Kalau sampah plastik yang kandungan plastiknya besar tadi dibuang ke TPA Piyungan, tentu dia tidak akan terurai. Dia butuh waktu, plastik itu minimal 300 tahun, sehingga waktunya lama sekali untuk mendekomposisi plastik-plastik yang ada. Kesan atau yang sekarang kita lihat di masyarakat, dia punya komitmen bahwa kepedulian dengan sampah itu masih relatif kecil, karena mereka punya pikiran yang penting halaman saya bersih, not in my backyard. Ini penting sekali. Kemudian iuran sampah yang dilakukan oleh masyarakat di sini mungkin relatif masih kecil, antara 30–50 ribu, mungkin paling besar 150 ribu per bulan. Kita bayangkan harga seperti itu masih sangat kurang. Kita bisa lihat di situ ada timbangan sampah yang masuk ke TPA Piyungan. Dia akan membayar per ton kira-kira 25.000, sehingga biaya untuk operasional ini mungkin dirasa tidak mencukupi. Pengelolaan sampah 3R misalnya, ada bank sampah, ada TPS 3R, ada pengepul, rongsok, tetapi itu semua tidak cukup. Karena apa? Karena sampah-sampah yang dikelola oleh teman-teman di bank sampah dan sebagainya tadi hanya mengurangi maksimal 6% dari total volume sampah yang dibawa ke sini, menumpuk. Sehingga ini tentu menjadi masalah kita bersama. Selain itu juga pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin DLH atau siapapun yang berwenang, itu juga keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat angkut, mengoperasikan. Kita lihat alat-alat berat yang ada di sana beberapa rusak, dan ini butuh perimajaan dan butuh anggaran yang luar biasa, sangat tinggi. Itulah menjadi permasalahan kita mengelola sampah di TPA Piyungan ini. Terus bagaimana solusinya? Usulan pertama, kita punya istilah PSU Through. Artinya, masyarakat diminta untuk membayar sejumlah sampah yang dia akan buang. Atau dengan kata lain, sampahnya berbayar. Nah, ini yang tentu agak mengagetkan masyarakat. Dengan sistem misalnya ukuran tertentu, 10 liter, 20 liter, 30 liter, atau 50 liter, masyarakat itu membeli kantongnya. Ya. Kemudian kantong itu diisi sampah yang dihasilkan oleh keluarga, dikemas sedemikian rupa,
Dan itulah yang kemudian dihargai berapa dia harus bayar. Berapanya nanti tentu kita hitung, ya, kita hitung dengan berbagai perhitungan, dan tentu kita harus duduk bareng dalam hal ini, masyarakat, pemerintah, dan seterusnya. Kemudian petugas akan mengambil bingkisan, ya, saya sebut bingkisan tadi, yang bag atau kantongnya itu sudah ada code-nya, barcode-nya. Kita tag, kemudian kita lihat apakah dia valid atau dia palsu. Ya, tentu kalau palsu ini menjadi masalah. Petugas tidak akan mengambil. Yang valid, maka petugas akan mengambil. Seperti halnya kalau kita beli token listrik. Tentu ini menjadi pilihan. Maka ada tip di sini. Bagaimana masyarakat perorangan tadi supaya sampahnya tidak banyak atau tidak banyak membayarnya, yaitu dengan melakukan 3R di rumah masing-masing. Ya, apa misalnya? Ya, yang organik dikumpulkan, dibuat composting sendiri di rumah. Yang sisa makanan dikumpulkan sendiri bareng-bareng dengan tetangga, dengan satu RT, dengan satu RW. Untuk apa? Untuk budidaya maggot misalnya, karena itu punya nilai ekonomi. Yang plastik, yang barang-barang yang masih kertas, yang masih punya nilai, itu dikumpulkan sendiri dan tidak dimasukkan dalam kantong yang berbayar tadi. Dan nanti kerjasama dengan pengepul, kerjasama dengan sampah TPS 3R, atau dengan kegiatan masyarakat yang lainnya. Yang ketiga adalah melakukan namanya perubahan perilaku. Masyarakat diajari, misalkan saat belanja, mereka sudah berpikir, wah ini banyak mengandung sampah, tidak dipilih. Demikian juga pembelajaran kepada produsen. Produsen juga akan memikir, kalau dia menghasilkan kemasannya banyak menghasilkan sampah, maka dia akan mendapat disinsentif terkait dengan pajak atau apapun namanya. Sehingga dua belah pihak kita coba atur, kita coba kampanyakan lewat ini, dan kemudian nanti akan kita selesaikan bersama. Kemudian yang penting lagi adalah edukasi, mulai dari kampanye, ya, untuk penegakan hukum. Ya, inilah yang sebenarnya menjadi tugas berat kita lewat sekolah-sekolah, lewat kurikulum terkait dengan bagaimana mengelola sampah dengan baik. Bagi pemerintah apa yang dilakukan? Law enforcement, penegakan hukum, ini penting sekali. Makanya semua masalah ini tadi harus diatur di dalam perda, ya. Untuk di sana diatur berapa besaran biaya buang sampah, apa saja sanksi pidana. Jadi misalnya bagi mereka yang membuang sampah secara ilegal, ketahuan, ya, ada saksi, ada bukti, maka bagi mereka yang buang itu bisa dikenakan delik hukum, ya, pidana. Bagi yang memasukkan kantong-kantong plastik tadi yang sudah ada barcode-nya, itu juga menjadi kategori sanksi pidana. Dan tentunya kita harus memperbaiki SDM semuanya, ya, termasuk pemerintah, termasuk swasta. Inilah yang kemudian menjadi tugas kita bareng-bareng. Semoga dengan adanya pengelolaan sampah yang baik, maka masalah persampahan di Indonesia, kita mulai dari Yogyakarta, maka insya Allah masalah sampah menjadi selesai. Jadi usulan yang kami ajukan yang nomor 2 adalah yang kita sebut dengan by the service. By the service apa itu? Yaitu proses pengangkutan sampah dari
kota menuju ke lokasi pembuangan TPA itu menggunakan fasilitas by the service. Contohnya adalah sistem transportasi Trans Jogja yang sekarang ada. Layanan ini dapat melibatkan swasta tentunya, karena ada profit di situ. Dengan demikian, pemerintah daerah atau dinas yang terkait tidak perlu lagi menganggarkan kendaraan, ya, karena keterbatasan dana dan sebagainya. Dan layanan ini tentunya dihitung berdasarkan layanan seluruh wilayah urban di Yogyakarta yang tercover dalam ini, kemudian dihitung karena di situ ada unsur jarak dan unsur berat dari sampah itu sendiri, sehingga biaya antara fungsi jarak dan berat sampah itulah yang kemudian kita bagi secara bersama-sama untuk menentukan tarif berapa sih besarnya biaya by the service ini. Kemudian yang terakhir yaitu yang disebut dengan modernisasi. Ini usulan ketiga. Jadi TPA ini kan luasnya cukup sekitar 16 hektar. Anda bisa lihat gundukan yang sekarang sudah tertata dengan cukup bagus. Di kiri kanannya itu ada nampak hijau-hijauan, itu ditutup landfill. Itu yang konsep pertama pembangunan TPA ini adalah landfill, dan itu tentu tidak akan bertahan lama. Nah, maka usulan berikutnya adalah sampah yang datang, ya, sampah yang datang ini itu harus dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena sampah di Indonesia itu kandungan airnya cukup tinggi, lebih dari 70%. Nah, inilah yang jadi masalah. Maka saya mengusulkan di sana ada semacam gudang, ya, gudang yang sampah datang diolah di sana, dia dicacah, ya, dia dicacah, kemudian dikeringkan karena ada atapnya, gudangnya, dan atap itu bisa kemudian memanfaatkan yang namanya fotovoltaik atau solar panel, ya. Solar panel harapannya untuk apa? Untuk menggerakkan mesin pencacah, mesin untuk aerasi, conveyor belt dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga pada saatnya sampah-sampah yang datang tadi dengan kandungan air yang cukup besar tadi itu nanti bisa menurun. Syukur-syukur bisa kurang dari 25%. Jika sampah tadi kandungan airnya kurang dari 25% atau mungkin 20%, maka sampah itu sesungguhnya berubah menjadi bahan bakar. Kenapa? Karena dia punya kalori yang cukup, sehingga selanjutnya sampah itu punya nilai jual. Apakah nanti pemerintah mau membuat waste to energy di sini, semacam generator, semacam produksi listrik begitu di sini, atau sampah itu dikirim ke tempat lain, misalnya untuk kepentingan co-firing. Kita punya masalah juga di PLTU di sini. PLTU yang selama ini bahan bakarnya adalah dari batu bara. Nah, sampah yang sudah kering tadi bisa menggantikan atau paling tidak membantu mengurangi pasokan batu bara yang tentunya bakal habis. Nah, inilah salah solusi terakhir tentang bagaimana TPA ini dimodernisasi. Dan ini penting, dan tentu itu akan menghasilkan listrik. Ini nampaknya solusi yang bagus, yang barangkali perlu kita akomodasi di Jogja Istimewa ini. Yogyakarta Istimewa. Kami dari PSH UGM mengajak stakeholder, masyarakat, pemerintah, swasta untuk menuntaskan masalah sampah. Mari kelola sampah sampai tuntas. Universitas Gadjah Mada menatap kuat menjulang dingin.
dalam bekerja bersama pusat studi lingkungan hidup Universitas Gadjah Mada. Bangga bersama wujudkan mimpi membangun